Nah, sekarang kita lanjutkan untuk melakukan tindakan untuk merencanakan kegiatan ya. Merencanakan kegiatan ya, kita akan membuat jadwal harian ya. Jadwal harian itu dilakukan bersama pasien nih. Jadwal harian itu dilakukan dari bangun tidur sampai dia tidur lagi ya. Kalau misalnya pasien sudah punya jadwal kegiatan harian, nanti kita tinggal minta, dan waktu-waktu kosong nanti kita bisa isi untuk memasukkan tadi aspek positif yang bisa dilakukan maupun kemampuan yang bisa dilakukan di dalam jadwal itu. Tapi kalau misalkan pasien belum punya jadwal harian, tentunya kita harus bantu untuk membuat jadwal harian ya. Misalnya nih, Teh, kita buat jadwal harian ya, karena Teteh belum punya jadwal harian. Nah, Teteh kalau bangun tidur jam berapa? Misalnya ya, misalnya dari jam 5, terus kemudian bangun tidur jam 5 sampai jam 6. Apa yang dilakukan Teh? Misalnya sholat. Terus kemudian habis sholat apa coba? Nah, kita isi ya Teh ya, yang mengaji. Ya kan Teteh pintar mengaji, jadi sholat kemudian mengaji gitu ya. Terus kemudian jam 6, habis sholat terus mengaji. Nah, Teteh kan rajin nih, nanti bisa membersihkan, merapikan tempat tidur. Rapikan tempat tidur. Nah, sekarang jam 6 sampai jam 7. Apa coba Teh yang bisa yang dilakukan? Jam 6 sampai jam 7. Membantu menyiapkan dan membersihkan meja makan. Ya, kan Teteh rajin, jadi nanti bisa menerapkan itu ya. Meja makan dan menyiapkan makanan. Terus selain itu apa yang bisa dilakukan? Nah, berarti nanti Teteh makan pagi ya. Makan pagi. Kemudian jam 7 sampai jam 8. Apa Teh yang dilakukan? Senam pagi ya. Terus kemudian jam 8 sampai jam 11. Nah, itu adalah direhab nanti. Nah, nanti Teteh bisa lakukan untuk tadi memayet ya. Misalkan jam 8 sampai jam 9 Teteh ikut memayet ya. Nanti bisa ikut memayet. Terus kemudian biasanya Teh kalau direhab, kalau sehari itu di tempat memayat ya berarti di tempat memayat gitu ya. Berarti nanti hari besok berarti memayat, hari lusanya nanti Teteh ikut di ruangan yang lain. Nanti bilang sama susternya kalau saya pengen di ruang musik, saya ingin bernyanyi begitu ya. Memayat atau garis miring menyanyi, dan nanti bergantian menyanyi, terus kemudian lari cepat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nanti jam nanti sampai jam 11. Kemudian jam 11 sampai jam 12. Ya, kembali dari rehab di sini ya. Lakukan menyiapkan meja makan. Meja makan dan makan ya. Nah, gitu. Terus kemudian jam 12 sampai jam 1. Nah, nanti Teteh bisa interaksi dengan perawat terkait interaksi dengan perawat terkait dengan ini
tadi ya belajar menggam ya itu kan menggambar bisa direhab ya, itu lengkap, atau di sini juga boleh menggambar, misalkan menggambar ya, menggambar, kemudian membuat puisi ya, membuat puisi. Nah gitu. Kemudian jam 13 sampai jam 14 tadi makan minum obat ini ya, obat. Terus kemudian 13 sampai 14 nih apa teh ya, bisa bernyanyi ya, bisa bernyanyi bersama nanti bersama suster ya, atau melanjutkan membuat puisi, nggak apa-apa membuat puisi gitu ya kan, sampai jam 2. Nanti jam 14 sampai jam 15 tidur ya. Terus kemudian jam 16 sampai jam 17 ya. 1 jam ya teh ya. 16 sampai 17 berarti sholat asar. Sholat asar ini sholat asar, kemudian mengaji. Ya mengaji, terus kemudian jam 17 sampai jam 18 makan, sore minum obat, kemudian jam 18 sampai jam 19 mau apa teh, mau apa coba, teh boleh mengaji ya kan. Ini kan sholat asar, kemudian sholat maghrib mengaji ya, mengaji. Terus kemudian 19 sampai jam 17, 19 sampai 20 ya, itu 19 sampai jam 20. Nah teteh bisa nih kalau misalnya mau ya boleh mengaji, atau misalkan nanti teteh menggambar, mau apa teteh, membuat puisi jam 20 sampai jam 5 tidur ya. Nah ini kan sudah ada nih jadwal kegiatan hariannya, nanti teteh lakukan sesuai dengan jadwal ini ya. Nanti kalau misalkan teteh melakukan, nah di sebelah kanan ini kan ada tanda misalkan dilakukan mandiri, dilakukan dibantu gitu ya. Kalau mandiri berarti gak usah disuruh, teteh langsung oh iya saya sudah sholat, misalkan sholat di contreng, mengaji contreng kayak gitu ya. Jadi nanti dikasih tanda bahwa oh iya melakukan gitu ya. Nah kemudian nanti teteh isi dan coba nanti diterapkan mulai setelah bikin ini, teteh coba terapkan nih. Nah sekarang kan jam 10 nih, nah teteh masih ingat jam 10 ngapain ya. Jam 10 itu masih direhab ya. Teteh tadi melakukan memayet, menggambar gitu ya, bisa menyanyi gitu ya. Jadi itu adalah jadwal yang sudah dibuat. Nah nanti dilakukan jadwal ini saja. Jadi dalam keseharian teteh itu nggak mengingatnya ke sini terus, sehingga nanti lama kelamaan juga nggak terpikirkan rasa malu, rasa itu, kalau ternyata teteh nanti banyak orang yang memuji apa yang teteh lakukan, itu dipuji oleh orang lain ya, sehingga akhirnya dengan sendirinya teteh akan merasa bangga terhadap dirinya ya.
dan akhirnya Teteh menjadi percaya diri ya. Nanti Teteh lakukan. Nah, sampai di sini dulu merencanakan kegiatan ya. Nanti selanjutnya untuk yang kegiatan berikutnya adalah untuk kegiatan terapi aktivitas kelompok ya. Jadi memotivasi pasien untuk terapi aktivitas kelompok dan perawatan pada keluarga ya, untuk mendapatkan support sistemnya ya. Baik, sampai di sini, nanti kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya.